Lagi bersama saya Ratu Balgis dan saat ini podcast Palu ada di mana nih? Sudah kelihatan ya. Kita ada di Dinas Pemda Kebakaran dan Penyelamatan dan kita ada di markasnya. Dan tentunya masih di ini Palu Top, podcastnya orang Palu. Iya. Ini Palu Top, podcastnya orang Palu. Oke, dan saya sudah bersama siapa yang tidak kenal dengan kakak ya. Kalau saya panggilnya Kak Ano, tapi nama panjangnya adalah Kak Bapak Sudaryano R. Lamangkona. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Iya, dan pastinya banyak yang sudah penasaran karena kalau bicara soal judulnya tadi agak gimana ya judulnya. Tapi sebenarnya kita bakal bicara soal itu. Tapi sebelumnya saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Ano. Saya panggil Kak Ano ya biar lebih akrab. Tentang Kak Ano kemarin itu saya dapat informasi, dapat penghargaan. Jadi di tahun kemarin ya 2021 dulu ya yang saya bahas itu dapat penghargaan Professional Inspiring Professional dan Leadership Award 2021. Itu pada 15 Oktober kemarin dari Indonesia Award Magazine. Nah, bisa ceritakan sedikit Kak tentang kenapa akhirnya bisa dapat penghargaan ini? Sebenarnya saya sendiri kaget juga itu. Oh begitu ya? Kenapa harus akhirnya kakak yang dipilih begitu? Iya, kenapa harus kami yang terpilih untuk menerima penghargaan itu? Setelah saya cek, saya telusuri pada saat kami menerima penghargaan itu di Bandung, ternyata mereka sudah melakukan survei selama 1 tahun itu di tahun 2021. Nah, oleh personil saya juga mereka sampaikan ke saya memang kadang-kadang mereka didatangi oleh orang-orang tertentu yang mereka tidak kenal dan kemudian orang-orang itu bertanya tentang bagaimana sebenarnya kinerja kemudian penanggulangan dan seterusnya begitu. Termasuk. Tapi ini berarti tidak diketahui oleh Kano saja tidak tahu bahwa dilakukan survei itu ya? Sama sekali kami tidak tahu. Sama sekali kami tidak tahu. Nah, ternyata yang mereka lihat itu adalah konsistensi pelayanan dan kemudian kecepatan terhadap penanggulangan respon terhadap setiap informasi baik itu kebakaran maupun non kebakaran. Itu secara konsisten kami lakukan dan memang capaian di 2021 itu 100%. Semua informasi baik kebakaran kecil maupun kebakaran yang besar. Nah, itu kami lakukan dan akhirnya kami terpilih untuk mendapatkan penghargaan itu. Luar biasa ya. Surprise lah. Tapi luar biasa dan itu di akhir tahun ya. Di akhir tahun. Waduh. Dan pada awal tahun baru-baru ini juga dapat penghargaan lagi ya Kak ya? Nah, dapat lagi penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah yang diserahkan langsung oleh ketuanya. Bapak Haji Sofyan Farid Liotolemba gitu. Nah, itu diserahkan kepada kami. Itu juga kami tidak tahu. Surprise juga gitu. Nah, untuk Ombudsman ini memberikan penghargaan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu itu untuk inovasi, efektivitas, kinerja pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palu. Nah, secara tiba-tiba karena jam 9 pagi saya ditelepon sama Pak Sofyan, Ketua Ombudsman. Posisi Pak Kadis saya lagi di luar kantor Kak. Oh, jam berapa ke kantor? Jam 12 siang. Nah, saya kaget juga. Oh iya, baik. Nah, jam 12 tepat beliau datang. Ternyata mau menyampaikan penghargaan itu ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Waduh, dari berturut-turut ini ya dapat penghargaannya luar biasa. Waduh. Dan kalau begitu saya pengen Kakak cerita sedikit deh gitu. Sebenarnya apa yang sebenarnya sudah dilakukan ya terkait dengan kinerja dari dinas Kakak sendiri ini seperti apa? Maksudnya apa yang sudah direformasi sebenarnya? Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah memantapkan saja, memantapkan, meningkatkan dan kemudian mencari bagaimana kualitas pelayanan
pelayanan kebakaran itu, pelayanan terhadap kejadian kebakaran, non kebakaran, dan bencana lainnya. Karena memang ini menjadi tugas dan tanggung jawab. Jadi cepat tanggap gitu ya? Iya, tanggap itu penting. Kenapa? Setiap kejadian yang ada di masyarakat itu menurut PP nomor 2 tahun 2018 peraturan pemerintah itu sudah ditegaskan bahwa tugas kami itu melakukan pelayanan dasar. Pelayanan dasar khusus pada sub bidang kebakaran untuk bidang Trantibumas. Gitu. Nah, di situ sudah diamanatkan bahwa tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berKTP Indonesia itu tidak terselamatkan dan tidak terlayani dalam setiap peristiwa yang ada. Artinya apa? Ini sebuah pesan, message gitu, bahwa negara itu harus hadir di setiap kejadian peristiwa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kami ini merepresentasi dari fungsi negara itu untuk melindungi, maka kami harus hadir di setiap peristiwa itu. Gitu. Nah, kalau bicara soal tupoksi ya, dari kan memang orang sudah tahu ya bahwa untuk kebakaran pasti ada ya. Tapi selain itu apa? Selain tentunya menindaklanjuti tentang apa yang terjadi di masyarakat kebakaran. Selain itu pelayanannya apa saja itu? Banyak yang bertanya sama saya, kenapa Dinas Pemadam Kebakaran Tegap Ular? Kemudian melakukan pertolongan terhadap atau penyelamatan terhadap hewan, gitu kan? Sebenarnya ini memang menjadi bagian tugas kami karena nomenklatur dinas kami itu bukan hanya Dinas Pemadam Kebakaran, tapi ada penyelamatan. Gitu. Maka penyelamatan dari aspek penyelamatan itulah kelompok non kebakaran. Di penyelamatan ini ada dua hal besar yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah human rescue dan kemudian animal rescue. Nah, berkaitan dengan human rescue ini meliputi seluruh aktivitas dan dinamika masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan dan kemudian bisa mengancam mereka begitu. Nah, begitu juga dengan hewan. Gitu. Hewan ini ada hewan liar dan hewan piaraan. Nah, jika hewan-hewan ini sudah memberikan ancaman keselamatan terhadap manusia, maka ini menjadi kewajiban kami untuk melakukan penanggulangan, penanganan. Begitu. Jadi kalau seumpamanya terjadi hal-hal seperti itu ya, terkait dengan binatang dan manusia, apapun itu, berarti masyarakat harusnya hubunginya ke sini ya? Iya, menghubungi kepada begitu. kami. Nah, kalau bicara soal bagaimana cara kita, kalau sekarang kan pakai gadget Kak ya? Jadi agak sulit mungkin masyarakat untuk bisa hubungi lewat telepon rumah ya, begitu ya? Jadi ada tidak inovasi-inovasi yang akan Kakak lakukan? Nah, inovasi terhadap informasi ini. Iya, biar dinas Kakak ya bisa cepat tanggap gitu maksudnya. Betul. Kemarin kami melakukan inovasi itu dengan kelompok mahasiswa yang ada di Universitas Sarulako. Dengan membuat sebuah desain sistem yang disebut dengan Iflapor. Dan itu bisa diakses di Play Store untuk Android. Android. Tapi kemudian program ini berjalan atau tidak, itu kami sudah tidak lakukan konsultasi lagi dengan mahasiswa tadi itu. Dan kemudian kami melakukan lagi diskusi dengan kelompok mahasiswa yang dari STIMIK Adiguna. Maka lahirlah Fire Extinguisher System. Itu berupa apa? Aplikasi juga? Itu berupa aplikasi, tapi dia berupa tombol. Gitu. Jadi ini yang sedang kami lakukan untuk pengembangannya, dan ini bisa berbasis komunal. 100 rumah untuk satu alat itu, sehingga kalau terjadi apa-apa di setiap 100 rumah itu, maka cukup tekan tombol itu akan memberikan informasi kepada kami di Makodamkar ini untuk melakukan penanggulangan. Karena begitu tombol ditekan, pesan sudah disampaikan kepada Makodamkar, maka itu disertai dengan peta lokasi kejadian. Gitu. Bahkan ada ada jalur yang diberikan, yang disampaikan, jalur untuk menuju tempat kejadian itu. Ada plan A, ada plan B, ada plan C. Kalau di plan A lagi ada kesulitan, misalnya ada macet misalnya, nah ini bisa diberikan, ini bisa diberikan informasi lewat satelit. Nah, itu yang sedang kami kembangkan. Tapi kemudian saya berpikir bahwa ini kurang efektif. Maka saya mencoba mengembangkan lagi sistem informasi berbasis
potensi masyarakat, saya melihat bahwa ada ojek online yang bisa kita manfaatkan untuk bisa dikerjasamakan. Gitu. Kenapa? Saya berpikir sederhana saja. Mereka ini beranggotakan banyak, gitu. Anggota mereka kan banyak. Yeah, bahkan kemarin saya dapat informasi untuk Kota Palu saja mereka dengan jumlah sudah di atas 10 ribuan. Gitu. Nah, kemudian beraktivitas selama 24 jam. Yeah. Mereka memiliki teknologi, mereka punya kendaraan, sehingga mereka ini ada di mana-mana. Betul. Nah, begitu mereka ada di mana-mana, dengan mudah mereka bisa melihat dan kemudian memberikan laporan kepada kami. Gitu. Nah, kenapa tidak ini yang bisa dimanfaatkan? Gitu. Oh begitu ya? Kita manfaatkan kerjasama. Jadi selain fungsi ekonomi yang mereka lakoni, mereka juga kita ajak untuk membangun fungsi sosial. Gitu, untuk bisa membantu memberikan informasi agar informasi lebih cepat. Kenapa? Karena dalam proses penanggulangan emergensi yang kami butuhkan itu adalah waktu. Informasi, iya waktu benar ya. Waktu. 1 detik waktu itu sangat berharga bagi kami. Gitu. Oh, begitu. Apalagi secara nasional SOP kami itu untuk respon penanggulangan setiap kejadian kebakaran itu diberikan waktu 15 menit. 15 menit harus sudah ada. 15 menit sudah ada di lokasi dengan jarak tempuh 7,5 kilometer. Gitu. Tapi kan luasan kami ini, luas kota ini kan cukup besar. Itu dia tuh. Itu masih jadi ini ya, masih dicari gimana? Masih dicari gimana polanya. Nah, seperti kemarin di Tawaili. Tawaili jaraknya dari sini itu kurang lebih 22 kilo. Betul. Setelah saya menghitung, ternyata kehadiran dari Mako sebanyak 4 unit armada itu membutuhkan waktu 10 menit. Oh, begitu. Tapi di 3 menit pertama kami sudah ada. Kenapa? Karena ada UPT, ada pos jaga yang ada di Tawaili gitu. Nah, oleh karena itu ke depan saya melihat potensi wilayah akan ada UPT begitu. Akan ada pengembangan pos jaga atau UPT yang berbasis kecamatan. Di setiap kecamatan gitu. Waduh, luar biasa. Ini yang kami coba usulkan. Iya, betul. Memang harus begitu Kak, karena mengingat luasan kota kita, luas wilayah. Iya, luas wilayah. Belum lagi topografi. Iya. Nah, topografi misalnya yang ada pemukiman yang ada di wilayah-wilayah pegunungan seperti Donggala Kodi, Kabonena. Itu luar biasa juga medannya. Itu gimana ini? Ya? Nah, tentu kita tidak membangun sistem penanggulangan dengan memakai armada, tapi kita membangun sistem penanggulangan berbasis masyarakat. Betul. Kita memperkuat posisi masyarakat dan kemudian kita membangun sarana prasarana yang ada di sana berupa bak air sehingga dengan armada-armada kecil sehingga mereka bisa lebih bergerak cepat. Ya, tentunya mereka diedukasi juga Kak ya? Iya. Sebelumnya kita tentu berikan penguatan yang disebut dengan kelompok itu kita sebut dengan relawan pemadam kebakaran. Waduh. Gitu, atau Red Car. Itu akan segera untuk 2022 ini Kak ya? Untuk 2021 sudah kami bentuk di 9 kelurahan. Oh begitu? Iya. Dan rata-rata relawan pemadam kebakaran itu dalam setiap kejadian mereka sudah hadir di lapangan membantu kami. Waduh. Gitu. Nah, target tahun 2022 ini kami akan membentuk 8 relawan pemadam kebakaran yang ada di masing-masing kelurahan sesuai dengan rencana Renstra kami yang sudah tertuang dalam dokumen Renstra. Dan saya mengangkat setiap anggota saya itu yang tinggal di kelurahan itu untuk menjadi ketuanya. Kenapa? Supaya mereka bisa menularkan pengetahuan teknis untuk bagaimana melakukan penanggulangan, memberikan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap waspada. Waduh, luar biasa. Bagus sekali, kreatif sekali dan inovasinya luar biasa ya kalau menurut saya gitu. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya saya bukan bilang yang sebelumnya tidak kreatif gitu. Cuman memang orang muda itu bagus memang. Kalau saya bilang selain kita butuh orang-orang yang muda ya di pemerintahan ini untuk kreativitas ya, untuk bisa kreatif dan juga jangan sampai yang gaptek. Jadi kita agak susah juga. Nah, kalau bicara soal tadi, apakah nanti kedepannya ya itu tadi aplikasi tadi itu akan segera atau sampai di mana sudah kelanjutannya? Diskusi kami kemarin itu sudah mengarah pada perencanaan untuk penyusunan sistemnya dan hari Senin depan ini besok kita akan lanjutkan lagi dan kemungkinan kita akan percepat dalam minggu-minggu ke depan atau dalam bulan-bulan ini itu sudah bisa kita luncurkan sistem itu untuk berarti bisa launching ya? Bisa launching. Dan jadi, satu juga Balgis, kami sudah melakukan kerjasama antar wilayah kemarin.
MOU kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sigi dan pemerintah Kabupaten Kota Palu, khusus bidang damkar untuk penanggulangan kebakaran. Tapi di wilayah perbatasan. Oh gitu. Jadi 7,5 kilo dari wilayah perbatasan wilayah Sigi itu masuk dalam wilayah penanggulangan kami. Gitu. Oh begitu. Nah, dalam waktu dekat kami merencanakan untuk tindak lanjut penandatanganan nota kerjasama antara Dinas Pemadam Kota Palu dan Sigi. Kabupaten Sigi. Waduh, luar biasa. Berarti kita menunggu banyak action dari Kak Ano nih. Iya, banyak inovasi sebenarnya. Ini bikin kita jadi fresh gitu, bahwa ada hal-hal yang worth it begitu dilakukan gitu, kelihatan gitu. Karena memang kalau kita bicara soal bagaimana sih Kota Palu ini biar kita bisa maju ya, Kak ya. Salah satunya yaitu tadi orang-orang yang memang cocok di bidangnya begitu. Iya Kak ya. Penempatannya begitu, kayak Kak Ano memang cocok sekali sebenarnya di kalau saya bilang Kak Ano laki banget gitu kan. Jadi pada saat bicara soal ini kebakaran loh. Nah, jadi memang orang-orang bagaimana dengan personil Kak? Adakah upgrade kapasitas ya terkait dengan teman-teman personil di Damkar sendiri? Iya. Jumlah personil saya sekarang ini 114. Oke. 114 ditambah kekuatan 90 orang yang sekarang sudah terbentuk di relawan pemadam kebakaran. Ini yang terus melakukan sistem untuk melakukan operasi kebakaran maupun non kebakaran. Nah, 114 ini terbagi dari dua fungsi. Ada satu fungsi penanggulangan kebakaran, satu fungsi untuk penyelamatan yang tadi disebutkan. Oh begitu ya, jadi ada dua. Ada dua. Tapi semua terlibat. Semua terlibat gitu. Dia tidak lebih spesial gitu. Tidak. Bahkan, tapi minimal mereka memiliki pengetahuan itu ya, dua-dua pengetahuan itu. Dua-dua itu. Nah, bahkan ada beberapa regu yang sudah kami siapkan dan kami sudah latih untuk melakukan pemulasaran jenazah. Gitu. Oh begitu. Tujuannya apa? Tujuannya karena kami ini juga menangani hal-hal yang bersifat bencana gitu. Betul. Bencana alam. Pengalaman kita belajar di pengalaman 2018 begitu banyak korban yang kami dapatkan, tapi kemudian pengetahuan kita tentang gitu. Ini akan kami latih kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dinas kesehatan atau puskesmas atau bidan. Mereka kami persiapkan untuk dilatih dan menjadi tenaga siap pakai untuk membantu persalinan. Kenapa? Lagi-lagi juga kami mengakses informasi dan berbagai persoalan yang dialami di kota ini. Ada orang yang karena tidak punya kemampuan ekonomi sehingga mereka tidak punya akses untuk masuk di rumah sakit dan dilayani lebih cepat. Gitu. Waduh. Nah ini yang kami coba isi ruang-ruang seperti begini. Gitu. Waduh, jempol nih Kak. Mudah-mudahan lah. Insya Allah ya. Saya berharap nanti kedepannya ini bisa jalan Kak. Karena memang bicara soal bagaimana mengakses fasilitas kesehatan gitu. Terus apalagi kalau orang-orang yang memang pada dasarnya banyak yang pengetahuannya masih rendah gitu kan Kak ya. Jadi memang yang seperti ini yang kita butuhkan gitu, pelayanan yang langsung gitu kan. Karena fungsi penyelamatan tadi itu. Fungsi penyelamatan tadi itu. Nah, beberapa hari lalu saya dapat kasus kebetulan lagi duduk ngopi, ada satu orang yang pingsan dan kemudian saya menghubungi staf di anggota di Makos ini untuk segera menghubungi petugas kesehatan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ambulans itu datang dan kemudian langsung membawa korban ke rumah sakit dan akhirnya tertolong. Gitu. Nah hal-hal yang seperti begitu yang coba kita isi sehingga membangun trusting masyarakat kepada pemerintah bahwa pemerintah itu
akan sebenarnya care, menjamin hadir iya, gitu, betul. di setiap kejadian. Selalu ada Selalu begitu ada. sebenarnya gitu. Iya. Ya luar biasa. Nah, kalau bicara ini kan selalu tentang pelayanan kan Iya. ya. Nah, ada selentingan, bukan selentingan sih, saya mendengar memang kabar soal kemarin akhirnya personil dikerahkan untuk mencari hantu gitu. Apakah sudah jadi Ghostbuster sebenarnya tim pemadam kebakaran Kota Palu nih? Ya, ini juga semuanya hal yang baru. Iya, Tapi iya, iya. di samping hal yang baru ini juga merupakan fenomena, gitu. Betul. Fenomena yang berkembang di masyarakat. Ini artinya saya melihat hal yang lain, bahwa masyarakat itu benar-benar percaya dan kemudian meminta untuk mereka dilindungi begitu. Iya. Gitu. Luar biasa. Bukan soal hantu itu ditangkap atau tidak ditangkap, gitu. Tapi kemudian bagaimana setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah itu wajib untuk melakukan respon. Benar. Gitu. Soal nanti bagaimana di lapangan itu nanti soal lain, karena banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan teknis dan kemudian kendala-kendala teknis. Gitu. Iya, iya. Nah, makanya saya sampaikan ke beberapa teman-teman juga, saya sampaikan kami bukan hanya itu, kami siap menjaga. Begitu ya. Kalau misalnya kebetulan ya, ada satu rumah tangga suaminya lagi keluar kota dan kemudian tidak ada orang yang dia jamin, yang dia percaya untuk bisa menjaga keluarganya, hubungi aja kami, nanti kami yang melakukan pemantauan. Oh. Kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa, tolong hubungi saja kami, biar nanti kami yang melakukan respon. Gitu. Gitu. Luar biasa. Karena menyangkut nomenklatur penyelamatan tadi itu. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah pelayanan, kita sudah bicara soal kedepannya seperti apa programnya, Kak. Saya mau tahu Kakak, sebenarnya Kak Ano ini punya bakat loh. Selain beliau ini juga, saya bukan tende ya, tapi itu kenyataan ya. Bakatnya menciptakan lagu, Kak ya. Oh iya. Gimana? Bisa cerita sedikit, Kak? Ya, ada lagu yang saya coba buat gitu, syair. Iya. Dengan melihat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dan kemudian risiko seperti apa yang dialami oleh setiap personil itu. Iya. Bagaimana kondisi mereka? Karena gambaran pemadam kebakaran, personil pemadam kebakaran itu secara nasional yang kurang mendapatkan penghargaan, kurang mendapatkan hal-hal yang lain, tapi justru mobilnya dilempar, gitu. Itu dia. Tiba di lokasi Diteriakin, dimaki-maki, gitu, diteriaki lambat, dan lain sebagainya, iya, lambat betul, dan lain betul, sebagainya. betul. Gitu. Tidak ada penghargaan, Tidak ada penghargaan, apresiasi. Maka saya mencoba membuat sebuah lagu, dan ini juga diilhami setelah ada 2 orang anggota saya yang meninggal dunia, karena sakit, dan kemudian saya pergi melayat, melihat keluarganya, anaknya, istrinya yang ditinggalkan, keluarganya. Gitu. Nah, ini yang mengilhami saya untuk membuat coretan-coretan, membuat syair, dan kemudian ada anggota saya juga yang pemusik ini, namanya Saiful. Gitu. Oh, begitu. Ful, tolong kau buatkan lagu, kau buatkan dia punya aransemen, kau buatkan musiknya. Nah, maka jadilah lagu itu. Gitu ya. Iya. Kita mau dengar lagunya nih. Ini vokalisnya? Yang Ini nyanyi? yang isi Aci. Aci. Aci The Box. Oh iya. Mantap memang kalau Aci The Box. Suaranya keren Ya. memang kayak. Jadi lagu ini menceritakan bagaimana mereka melaksanakan tugas dengan penuh semangat, menyongsong dan kemudian walaupun hanya sendiri, iya betul, tetap dengan ikhtiar gitu. Maka judul lagu ini mempertaruhkan nyawa loh. Mempertaruhkan nyawa. Betul. Lagu ini saya kasih nama judul Ikhtiar, Ikhtiarku. Kita dengar lagunya ya. Belum ada video klip ini. Melangkah dengan sigap, menyongsong fajar pagi dengan semangat terpancar, sokong pijaran api, jiwa raga terus berkobar, menepis rasa takut agar tak ragu walau sendiri, tetap ikhtiar sebagai wujud perlindunganku. Bila nanti di medan
Oke. Wah, keren lagunya Kak ya. Ya beginilah lagu. Luar biasa. Gambarkan. Nah, jadi kalau sekarang lagu ini sudah banyak yang dengarkan apa sudah pernah belum di launching ya? Belum di launching. Saya sih ada rencana mau launching dan kemudian kita buatkan video klipnya. Oh begitu. Iya. Nah kalau misalnya podcast top ini mau kerja bareng ya ayolah. Luar biasa, senang sekali kalau kita dilibatkan Kak ya. Waduh, ternyata Kak Ano ini punya jiwa seni yang tinggi loh. Jadi wajar lah kalau akhirnya dia banyak penghargaan yang didapatkan Kak ya. Ya. Waduh. Tujuannya apa ya, Margis? Biar ini kan sekaligus juga sosialisasi. Benar. Agar masyarakat semua itu bisa memahami bahwa eksistensi pemadam kebakaran itu dan penyelamatan itu sangat penting. Betul. Bagian dari hal yang penting di negara ini yang harus kita jaga. Betul. Iya, karena personil juga itu meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa gitu. Betul. Dengan segala risiko. Betul. Bahkan kalau kita lihat peristiwa-peristiwa di tempat lain di Jakarta itu ada yang rela badannya terbakar untuk menyelamatkan orang, dan orang yang diselamatkan itu selamat. Iya. Tapi dia yang menyelamatkan itu meninggal. Luar biasa. Betul. Jadi memang harus diapresiasi sebenarnya gitu. Ada karena yang mobil terbalik. Betul. Dan kemudian anggota ketindis mobil, ketimpa mobil, kemudian meninggal di tempat. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Iya betul. Jadi memang kalau bicara soal tugas-tugas dari Damkar sendiri ini memang kita tidak bisa main-main ya. Iya. Gitu. Harus. Dan kalaupun yang mau bergabung pun di Damkar ini harus punya spesifikasi apa begitu? Kalau maksudnya secara maksudnya kapasitas gitu. Kalau secara kapasitas itu nanti kita upgrade gitu. Oh begitu nanti ya. Kita upgrade, tapi kemudian yang paling penting dasarnya itu adalah mempunyai rasa peduli. itu, rasa peduli, kemudian rela berkorban, hal-hal yang bersifat itu spesial. Tapi kemudian yang bersifat khusus pengetahuan itu lebih kita utamakan itu kalau pernah menjadi kelompok pencinta alam. Atau karena apa ya? Basis idealisme itu sudah terbangun di situ. Gitu. Bukan lagi guys, saya merasa terpanggil karena saya anak pencinta alam juga. Luar biasa. Apakah saya harus mendaftar di Damkar guys? Atau pramuka. Betul gitu. Jadi olahraga ini ya, olahraga alam bebas alam, gitu. Yang petualangan gitu. Karena memang jiwa itu harus seperti itu. Jiwa petualang ya. Makanya Kak Ano itu sukses sekali di sini karena memang Kak Ano itu jiwanya petualang sekali. Waduh luar biasa. Pendiri Mapala Santigi. Suhunya saya ini. Luar biasa. Aduh, iya. Jadi nanti kedepannya akan ada itu ya Kak ya. Kita menunggu di 2022 ini seperti apa nanti kinerja dari Damkar sendiri nantinya Kak ya, terkait dengan adanya nanti aplikasi, terus bisa mengakses, masyarakat bisa mengakses gitu, dan ada informasi cepat tanggap gitu yang bisa didapatkan oleh Damkar sendiri. Kakak closing statement deh soal terserah Kakak gitu. Kira-kira apa yang sebenarnya yang paling penting gitu yang mau disampaikan kepada teman-teman di Facebook yang saat ini lagi menonton tentunya. Iya. Jumlah kebakaran 2020 itu lebih sedikit dibanding 2021, artinya ada kenaikan yang cukup signifikan dari 143 menjadi 163. Nah, di tahun 2020 ini kami sudah dibuka dengan 13 kali kejadian kebakaran. Dari 13 kali itu ada 5 kejadian besar yang menghanguskan rumah gitu. Ini tidak sedikit kerugian tentunya, dan kemudian saya tidak membayangkan para korban itu di mana mereka tidur. Kemudian bagaimana dengan mereka punya pakaian gitu. Bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, ini yang pasti hal yang sulit dihadapi gitu. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Palu, marilah kita senantiasa terus meningkatkan waspada dan kehati-hatian gitu. Agar
potensi kebakaran yang setiap saat dapat terjadi itu bisa kita hindarkan. Gitu. Tapi kalau kita sudah menghindar dan kemudian masih terjadi, percayalah ada hikmah di balik itu, karena itu adalah sunatullah. Betul, betul. Nah, senantiasa juga kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menghindarkan kita semua dari setiap bencana dan mara bahaya. Karena hal yang penting saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Palu melalui Bapak Wali Kota Palu sekarang ini itu sangat memberikan ruang kepada kami di Dinas Pemadam Kebakaran ini untuk memberikan mengupgrade lagi kemampuan, berkreasi apa yang akan kita lakukan untuk efektivitas pelayanan. Yakinlah pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palu akan selalu berada dengan kita semua. Waduh, luar biasa. Paling dekat itu sudah pemadam kebakaran dengan masyarakat sebenarnya, bukan lagi. Oke kakak, terima kasih banyak kak ya. Terima kasih banyak kakak sudah mau dimasuk lagi di podcast kita ini. Ini yang keberapa kali ya kak ya? Ya. Oke, luar biasa. Iya kak. Yang pasti kita berharap apapun yang saat ini sudah kita usahakan, kita kerjakan itu menjadi manfaat ya bagi orang banyak. Amin. Amin. Oke, dan akhirnya saya Ratu Balkis, kita harus undur diri ya kak ya. Iya, jangan lupa buat kalian yang saat ini menonton, follow Facebook kita, Instagram kita, dan juga YouTube kita ya di Ini Palu Podcast Palu ya. Jangan lupa di subscribe, di follow, biar nanti kalau ada podcast lagi kalian bisa menonton lagi. Yang pasti ini worth it dan sangat bermanfaat informasinya buat teman-teman semua, tentunya di Kota Palu khususnya ya. Oke, dan saya Ratu Balkis, juga ada Sudaryano Lamangkona. Undur diri dulu ya dari teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mau nonton kita di sini di Podcast Palu. Kakak, jargon kita Ini Palu Top Podcastnya orang Palu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cukup panjatkan doa.